Energi pedang merah menyebar ke segala arah dan tanah dalam radius ribuan mil dibajak mengungkapkan jurang sedalam beberapa meter. Cih, energi pedang orang ini cukup bagus dalam mengolah tanah. Pada saat ini Ye Changtian tiba-tiba muncul di belakang Si Ma Hongyun. Bab 81, aku hanya ingin kamu menjadi kantung pasir pembaruan kedua. Ketika Ye Changtian muncul di belakangnya, Si Ma Hongyun segera mengunci Ye Changtian. Apa yang dia pikirkan dalam hatinya adalah bahwa selama dia menangkap putra Kaisar Ye Changtian, semua yang ada di hadapannya secara alami akan berantakan. Namun, ketika dia berubah menjadi aliran cahaya dan menyerang Ye Changtian menghilang begitu saja. Pencuri kecil, jika kau punya nyali, keluarlah dan hadapi aku secara langsung. Apa gunanya bersembunyi dalam kegelapan dan mengandalkan ilusi ini? Si Ma Hongyun menatap sekeliling dengan mata merah, seolah-olah dia akan dirasuki oleh setan. Hei, dia benar-benar mulai tidak sabar. Suara mengejek Ye Changtian datang dari kehampaan. Aku akan mencabik-cabikmu, pencuri kecil. Seluruh tubuh Si Ma Hongyun memerah dan dia bergegas menuju arah dari mana suara itu berasal seperti orang gila, tetapi tidak ada tanda-tanda Ye Changtian di sana. Kau pikir kau bisa menjebakku dengan ilusi kecil? Si Ma Hongyun sepertinya telah menemukan sesuatu dan mengakhiri keadaan gilanya. Kemudian dia mengeluarkan cermin kecil yang mirip dengan cermin bagua dan memancarkan cahaya keemasan dan melemparkannya ke udara. Hei, cermin kecil itu sangat unik. Jika saya memberikannya kepada Qing Cheng sebagai hadiah, dia pasti akan sangat menyukainya. Ye Changtian bergumam dalam kehampaan. Aku melihat cermin kecil tergantung di udara, memancarkan sinar cahaya keemasan di cermin. Ilusi alam Tiangsu benar-benar menghilang di bawah cahaya keemasan cermin yang bersinar, menampakkan wujud aslinya. Tidak buruk, tidak buruk. Benda kecil ini ternyata memiliki efek seperti itu. Semakin aku melihatnya, semakin aku menyukainya. Ye Changtian bertepuk tangan dan berjalan keluar dari kehampaan. Pencuri kecil, sudah kubilang aku akan memotongmu menjadi berkeping-keping, mencabut uratmu dan mengulitimu, serahkan nyawamu padaku. Namun, Ye Changtian terlalu malas untuk berbicara dengannya. Mengabaikannya secara langsung, dia berjalan lurus menuju cermin kecil. Melihat bahwa target pihak lain adalah hartanya, cermin Xuanze Si Ma Hongyun hendak mengulurkan tangan dan memanggilnya kembali. Namun, tidak peduli bagaimana dia mengulurkan tangannya atau melafalkan mantranya, cermin itu seolah-olah telah memutuskan hubungannya dengannya dan tidak merespons sama sekali. TSK. Cermin ini benar-benar barang yang bagus, aku pikir Qing Cheng pasti akan menyukainya. Ye Changtian sedang bermain dengan cermin Xuanze di tangannya saat dia berjalan melewati Si Ma Hongyun bahkan tanpa melihat Kaisar Agung Utara. Aku sangat marah. Pencuri kecil, letakkan cermin Xuanze itu. Si Ma Hongyun mengangkat pembunuh dewa dan hendak menebas Ye Changtian, tetapi pada saat ini dia menemukan bahwa sekeras apapun dia berusaha, dia sama sekali tidak dapat membangkitkan energi abadi apapun. Pencuri kecil, kau ini apa yang kau lakukan padaku? Si Ma Hongyun mulai merasa takut sekarang. Kekuatan energi abadi adalah andalan terakhir dan terbesarnya, tetapi sekarang andalan terakhir ini telah menghilang. Kaisar Utara Alam Fengxian. Selamat datang di Alam Tiangsu. Pada saat ini banyak sosok muncul dari kehampaan. Ketika Si Ma Hongyun melihat orang-orang ini, hatinya tenggelam karena menilai dari aura mereka, orang-orang ini semua berada di alam Wuji tanpa terkecuali. Orang-orang ini berdiri di belakang Ye Changtian secara sadar. Jelas bahwa pangeran di depan mereka adalah pemimpin orang-orang ini. Namun, dia tidak mengerti bagaimana mungkin seorang putra kaisar kecil tanpa kerajaan sama sekali bisa menjadi pemimpin para kaisar hebat ini. Mungkinkah orang ini lebih kuat dari mereka, para kaisar hebat? Kalian orang-orang tercela, jika kalian punya kemampuan, mengapa tidak bertarung dengan jujur? Tidak ada gunanya menang dengan mengandalkan hal-hal memalukan ini. Si Ma Hongyun berteriak dengan leher menegang. Mendengar Si Ma Hongyun mengatakan ini, Ye Changtian menepuk pahanya dan berkata, ide bagus, biarkan mereka bertarung secara adil. Katakan padaku, jenis medan perang apa yang kamu inginkan? Pertarungan kelompok atau duel 1 lawan 1? Ye Changtian memandang Si Ma Hongyun dengan minat. Namun Ye Qing Cheng berdiri di samping dan terkikik. Dia tahu bahwa kakaknya sedang mempermainkannya lagi. Si Ma Hongyun melihat sekeliling dan mendapati bahwa semua orang di kelompok ini siap untuk bertarung. Seolah-olah mereka semua menantikan pertempuran dengannya. Meskipun dia biasanya menyukai perang, itu adalah pertempuran yang pasti akan dia menangkan. Dia tidak akan cukup bodoh untuk menyetujui pertarungan seperti ini yang akan mencari penghinaan. Jika Anda seorang pria, datang dan bertarung. Si Ma Hongyun berkata dengan bibir kaku, dia pikir tidak ada seorang pun di sini yang akan menjadi lawannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Bagus. Namun, Si Ma Hongyun sama sekali tidak siap menghadapi ketidakbermaluan Ye Changtian setelahnya. Feng Weiyu bukan laki-laki. Bentuk kelompok yang terdiri dari 10 orang dan tantang yang mulia Si Ma Hongyun Kaisar Agung Utara. Mulut Si Ma Hongyun yang belum tertutup terbuka lebar. Apakah kamu sopan? Bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu? Meskipun mereka bukan men, mereka tetaplah 10 kaisar hebat. Yes, Captain. 10 pengawal Phoenix dari pengawal pedang naga dan Phoenix mengepung Si Ma Hongyun dari segala arah dan tidak membiarkannya menolak dan langsung mulai berkelahi. Pada saat ini Si Ma Hongyun menemukan bahwa kultivasinya telah kembali. Karena kamu mencari kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Secercah niat membunuh melintas di mata Si Ma Hongyun. Tapi apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa di alam Tiangsu, tidak seorang pun bisa membunuh tanpa instruksi Ye Qing Cheng. Si Ma Hongyun hampir menjadi gila setiap kali dia akan menggunakan pukulan mematikan energi abadi yang terkumpul akan selalu menghilang tanpa alasan membuat serangannya tidak dapat membunuh mereka dengan satu pukulan.
Namun, di dunia ajaib ini selama dia bisa menahan napasnya, ke-10 wanita muda ini akan segera pulih. Setelah bertarung lagi dan lagi, 10 Kaisar Wuji yang baru dipromosikan perlahan-lahan telah beradaptasi dengan ritme pertarungan Sima Hongyun dan mulai mendapatkan keuntungan. Oke, berhenti. Mendengar panggilan Ye Changtian untuk berhenti, Sima Hongyun akhirnya menghela napas lega. Energi abadinya hampir habis. Jika dia terus bertarung, dia pasti akan dikalahkan. Ye Changtian membawa secangkir teh merah muda dan menyerahkannya kepada Sima Hongyun dan berkata dengan sangat sopan. Ayo. Yang mulia Kaisar Agung, minumlah teh dan pulihkan kekuatan Anda. Sima Hongyun menatap Ye Changtian dengan tatapan waspada. Kamu masih sangat baik, apakah ada racun dalam teh ini? Ye Changtian secara alami melihat kekhawatiran Sima Hongyun dan tidak bisa menahan tawa. Jika aku ingin menyakitimu, apakah aku harus memberimu teh? Mendengar ini, Sima Hongyun mendengus dingin dan mengambil teh itu. Namun, dia menemukan bahwa teh ini bukanlah teh biasa, melainkan teh yang diseduh dari dupa Tianyang giok hitam yang sangat langka. Anda harus tahu bahwa di alam Tianfeng, hanya Kaisar Kegelapan yang memenuhi syarat untuk mencicipi dupa surgawi giok hitam semacam ini. Dan di seluruh alam Tianfeng hanya ada 1 kilogram di perbendaharaan Kaisar biasanya, bahkan Kaisar Phoenix Kegelapan enggan untuk menikmatinya. Sima Hongyun meminum teh itu dalam satu tegukan dan bahkan menjilat tepi cangkirnya takut dia akan kehilangan setetes teh. Kemudian dia menutup matanya merasakan energi kuat dari Black Jade Tianyang Siang memperbaiki kerusakan di tubuhnya. Sudahkah kamu istirahat? Ye Changtian bertanya dengan prihatin. Oke, esensi abadi berlimpah. Pada saat ini, Sima Hongyun berseri-seri. Dan energi abadinya yang kaya meledak lagi. Oke, Yang Mulia Kaisar Agung Utara sudah cukup beristirahat. Selanjutnya mari kita beralih ke pengawal naga. Ye Changtian bertepuk tangan dan berteriak. Wajah Sima Hongyun yang tertawa langsung membeku. Kau memperlakukanku sebagai mitra tanding? Aku adalah Kaisar Agung Utara. Bagaimana aku bisa bertahan hidup jika ini sampai ketahuan? Seorang pria terhormat bisa dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Anda bisa membunuh atau mencincangnya sesuka Anda. Sima Hongyun memalingkan kepalanya dan menolak untuk patuh bahkan jika dia mati. Bagaimana aku tega membunuhmu? Aku hanya ingin kamu menjadi samsak saja. Sima Hongyun kemudian menyadari apa yang Li Tianjiao maksudkan ketika dia berkata bahwa Ye Changtian berbahaya dan licik. Ini bukan hanya berbahaya dan licik. Ini benar-benar tidak tahu malu. Bab 82 Pendeta 5 Gunung. Ye Changtian mengulurkan jari dan berjalan di depan Sima Hongyun. 1 ons dupa surgawi giok hitam. Aku adalah Kaisar Utara yang agung. Aku telah melihat segalanya, bagaimana mungkin aku membungkuk hanya untuk setitik dupa surgawi giok hitam. Sima Hongyun memalingkan kepalanya dengan paksa tetapi dia sebenarnya merasa sangat tertekan di dalam hatinya. Itu adalah Mo Yutian Yan Xiang, siapapun yang tidak menginginkannya akan menjadi seorang cucu sialan. Hei, harga ini bisa dinegosiasikan. Kemudian Ye Changtian mengulurkan 2 jari lagi. Bahkan 2 tael pun tidak cukup. Aku adalah Kaisar Agung Utara Sima Hongyun. Akan terlalu merendahkan bagiku untuk menjadi mitra tanding. Namun Ye Changtian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku sedang berbicara tentang 2 pon. Mata Sima Hongyun melebar saat ini. Godaan itu terlalu besar, ini bukan teh biasa, melainkan dupa surgawi giok hitam, hanya Kaisar Phoenix Kegelapan yang memiliki 1 pon dupa surgawi giok hitam. Pikirkanlah, ini tidak akan merugikan nyawa siapapun. Bahkan jika kamu tidak setuju, apa kamu pikir kamu masih bisa kembali? Ye Changtian menunjuk sekelompok Kaisar Wuji di sekelilingnya dan berkata. Saat ini, apalagi berada di masa jayanya, jika pertarungan benar-benar dimulaikan, energi abadinya akan segera disegel dan dia akan dipukuli bahkan tanpa kesempatan untuk melawan balik. Di bawah paksaan dan bujukan Ye Changtian, Sima Hongyun yang berkemauan keras masih berbicara dengan bangga dengan kepala tegak. Biar saya perjelas dulu, saya tidak melakukan ini secara sukarela. Anda memaksa saya melakukan ini, dan saya harus memakai topeng. Selain itu, Anda harus memberi saya Mo Yutian Yan Xiang terlebih dahulu. Oke, terserah Anda. Ye Changtian menatap Sima Hongyun dengan senyum di wajahnya. Baginya tidak ada yang tidak bisa diselesaikan dengan 1 pon giok hitam Tian Yan Xiang. Jika tidak cukup, 2 pon akan cukup. Sehari kemudian, di depan markas musuh, 1 set baju besi merah menyala yang rusak jatuh dari langit. Armor itu hangus parah dan berlumuran bekas luka dan darah. Ini adalah armor yang dikenakan oleh Sima Hongyun. Pada saat ini, ketika Li Tianjiao dan yang lainnya melihat armor yang terbakar itu, mereka sudah menyimpulkan dalam hati bahwa Kaisar Utara Sima Hongyun yang sombong pasti telah terbunuh. Aku sudah bilang bahwa Ye Changtian bukanlah orang biasa, dia adalah pencuri sungguhan. Tetapi saudara Sima tidak percaya pada kejahatan dan bersikeras untuk pergi ke perkemahan sendirian. Li Tianjiao mondar-mandir dengan cemas di tenda besar. Heh, kalau kau tanya, kematian pecundang ini bermanfaat. Setidaknya, ini memungkinkan kita mengetahui latar belakang sebenarnya dari pihak lain dan membantu kita menghindari jebakan. Kaisar Selatan Kiku berkata sambil tersenyum. Apa yang dikatakan Kiku benar. Orang itu sombong dan tidak menghiraukan perkataan siapapun. Dia bahkan berani tidak menghormati bos. Siapa yang bisa menghentikannya untuk mencari kematian? Lebih baik, dia akan beristirahat dengan tenang setelah Kaisar Barat Bukuan juga menggemakan. Bukuan tidak bisa mengatakan itu. Bagaimanapun kita semua adalah saudara bersama Sima Hongyun meninggal di medan perang, kita semua bertanggung jawab. Kita harus melaporkannya kepada Yang Mulia. Akhirnya pemimpin dari 4 kaisar-kaisar timur Yao Xinghe berbicara.
Li Tianjiao mengangguk. Dia harus melaporkan masalah ini. Bagaimana? Dia adalah panglima tertinggi masalah ini. Di depan altar kuno, Li Tianjiao dan yang lainnya berlutut dengan satu kaki, menunggu Kaisar Phoenix kegelapan muncul. Holman, apa yang ingin kamu katakan? Kaisar Phoenix kegelapan meluruskan pakaiannya, dan dilihat dari keringat di dahinya. Dia pasti sangat sibuk. Yang mulia, sesuatu telah terjadi di alam langit ungu. Apa yang terjadi? An Feng sedikit mengernyit seolah-olah dia telah mengharapkan sesuatu. Entah kenapa tiba-tiba ada lebih banyak Kaisar Wuji di alam Zixiao. Terutama di alam abadi Ling Xuang ada lusinan dari mereka. Lalu apa hentikan keraguanmu? Kaisar Dark Phoenix berkata dengan dingin. Dan Kaisar Agung Utara Sima Hongyun yang baru dipromosikan sayangnya meninggal dalam pertempuran kemarin. Setelah mendengar ini, Kaisar Dark Phoenix mengerutkan kening dan menyelidik ke arah tablet giok jiwa dengan indera spiritualnya. Karena momen paling penting dari pemurnian senjata ajaib telah tiba baru-baru ini, dia tidak punya waktu untuk memeriksa situasi tablet giok jiwa. Namun penyelidikan ini mengungkapkan bahwa prasasti giok Sima Hongyun memang rusak. Faktanya, ini karena Sima Hongyun berada di alam Tiangsu. Karena dia berada di alam Tiangsu, jiwanya secara alami tidak dapat berhubungan dengan tablet giok. Jadi seiring waktu, tablet batu giok jiwanya hancur. Kaisar Dark Phoenix menarik napas dalam-dalam karena dia harus memperbaiki senjata sihir, dia tidak bisa marah saat ini. Holman sejumlah besar Kaisar Wuji yang muncul di alam Zixiao mungkin karena peningkatan alam Zixiao saya memiliki beberapa hal untuk diurus, jadi tidak nyaman bagi saya untuk turun ke alam sekarang. Aku akan mengirimkan Yang Mulia 5 gunung kepadamu. Kamu harus mengambil alih alam Zixiao secepat mungkin. Mendengar bahwa Kaisar Phoenix kegelapan akan mengirimkan pendeta 5 gunung, tidak hanya Li Tianjiao tetapi juga 3 kaisar 4 arah di belakangnya melebarkan mata mereka karena terkejut. 5 yang terhormat adalah Huan Ji, yang terhormat dari Gunung Tai di timur, Sang Liu, yang terhormat dari Gunung Hua di barat, Lian Wu. Yang terhormat dari Gunung Heng di Sentu Xiao Selatan, yang terhormat dari Gunung Heng di utara dan Huang Fu Hao Qian yang terhormat dari Gunung Song di tengah. Karena di alam Zixiao, mereka yang dapat melihat 5 guru agung adalah orang-orang terdekat dengan keluarga kerajaan kelima orang ini seperti tetua agung dan semua orang hanya mendengar cerita mereka dalam mitos. Menurut legenda, kelima orang itu telah melampaui alam Kaisar Agung tak terbatas dan bahkan bekerja sama untuk menangkap dan membunuh makhluk kuat di tingkat dewa. Ini juga alasan mengapa alam Fengxian mampu berdiri teguh di alam semesta selama bertahun-tahun dan tetap bertahan hanya karena mereka yang bertanggung jawab. Dark Phoenix. Fokus saja untuk menyempurnakan benda itu dan biarkan kami berlima yang sudah tua ini mengurus sisanya. Sebuah suara tua dan kosong datang dari kehampaan. Kalau begitu, saya serahkan kepada 5 leluhur. An Feng pamit. An Feng yang biasanya memiliki sikap seorang kaisar bahkan membungkuk untuk berbicara dengan suara ini. Yang menunjukkan status bangsawan orang yang datang. Bas-bas beberapa suara angin terdengar. Dan 5 pria tua muncul diam-diam di samping Li Tianjiao yang membuat mereka ketakutan. Ayo pergi. 5 pria tua ini sama seperti orang tua biasa. Dengan pipa punggung bungkuk di tangan mereka dan batuk setiap langkah mereka berjalan. Namun, Li Tianjiao dan teman-temannya tidak berani meremehkan kelima pria tua ini. Mereka bahkan bernapas dengan hati-hati, takut mereka akan membuat kesal kelima pria tua ini. Apakah kamu favorit baru Yu Feng? Salah satu pria tua itu menatap Li Tianjiao dengan mata penuh nafsu. Li Tianjiao mengangguk dalam diam meskipun masalah ini tercela. Dia masih tidak berani menipu 5 orang di depannya. Teeskas kulit dan daging yang lembut enak sekali. Sayang sekali orang tua itu sampai di sana duluan. Orang tua itu menjilat bibirnya. Li Tianjiao bergidik dan dengan cepat mengubah topik pembicaraan. 5 yang mulia. Apakah kamu akan pergi ke markas utama terlebih dahulu atau? Sebelum Li Tianjiao selesai berbicara, salah satu dari mereka melambaikan tangannya. Jangan terburu-buru, kami masih memiliki beberapa hal untuk diurus. Kalian dibebaskan dari pertempuran, kami akan kembali dalam sebulan. Setelah mengatakan ini, 5 sosok menghilang begitu saja. Li Tianjiao tidak berdaya dan hanya bisa kembali ke perkemahan bersama ketiga kaisar dan memasang tanda untuk menghindari pertempuran. Bab 83 Pembaruan Armor Jiwa 1. Sebulan berlalu dalam sekejap mata dan selama bulan ini Sima Hongyun telah sepenuhnya beradaptasi dengan identitas barunya. Ye Changtian juga berhasil mengambil armor jiwa khusus dari Kaisar Qizeng. Bos, benda baru apa ini? Ye Mo memimpin dalam mengambil sepotong armor jiwa dan mengamatinya dengan penuh minat. Ini disebut Soul Armor, saya meminta Guru Qizeng untuk membuatnya untukmu. Ini dirancang khusus untuk tubuh rohanimu. Dengan ini, kamu tidak perlu takut kekuatan jiwamu menghilang di dunia luar ini juga dapat memulihkan kekuatan tempur puncakmu. Ye Changtian tersenyum. Sungguh aku masih memiliki harapan untuk mendapatkan kembali kekuatan bertarungku sebelumnya. Setelah mendengar bahwa dia bisa memulihkan kekuatan bertarungnya, Ye Mo dengan bersemangat memegangi armornya dan terus memastikannya. Dia awalnya berada di alam dewa dan hendak melangkah ke alam dewa, tetapi karena dia cukup bodoh untuk memprovokasi Ye Changtian dipukuli dan hanya memiliki satu mata yang tersisa sekarang, Ye Changtian memberitahunya bahwa dia memiliki kesempatan untuk memulihkan ke alam dewa. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Apakah Anda ingin mencobanya? Ye Changtian memandang Ye Mo sambil tersenyum, bos. Pakaikan untuk Ye Mo sedikit tidak sabar, dia sudah menunggu hari ini terlalu lama. Ye Changtian hanya melambaikan tangannya.
Dan armor jiwa aneh dipakaikan pada tubuh Ye Mo yang tembus cahaya. Mengenakan armor jiwa, Ye Mo langsung merasa bahwa jiwanya tampak lebih padat. Segera setelah itu kerajaannya naik dengan cepat dan dia mencapai alam semidewa dalam satu gerakan. Namun ini belum menjadi akhir, energi abadinya masih meningkatkan niat untuk berhenti. Bos, ini masih tunggu I. Sebelum Ye Mo menyelesaikan kata-katanya, rasanya seperti lapisan kertas jendela tertusuk di dalam tubuhnya. Untuk sesaat aura Ye Mo berubah drastis. Dan energi abadi emas secara bertahap berubah menjadi kekuatan yang lebih ajaib, kekuatan ilahi. Pada saat ini Ye Mo benar-benar menerobos batasan dan mencapai alam dewa. Ye Mo melihat tangannya yang kuat dengan penuh semangat. Tubuhnya bisa terbang tinggi ke langit hanya dengan sebuah pikiran. Keterbatasan alam langit sama sekali tidak dapat mempengaruhinya. Bos, aku telah menembus ke alam dewa begitu saja. Ye Mo tidak percaya, ternyata menembus alam dewa sangatlah sederhana. Bisakah seseorang menjadi dewa hanya dengan mengenakan sehelai pakaian? Ye Changtian tersenyum dan mengangguk. Ya, bos, ku dengar memasuki alam dewa akan mendatangkan malapetaka ilahi. Aku tidak akan tersambar petir saat aku keluar langsung. Ye Mo mengungkapkan kekhawatirannya. Kondisi dewa Anda saat ini dipersembahkan oleh baju zirah jiwa. Setelah Anda meninggalkan gudang senjata, Anda akan kembali ke keadaan setengah dewa. Dengan kata lain, keadaan dewa Anda saat, singkatnya, dewa palsu, itu tidak akan menarik kesengsaraan guntur, jadi jangan khawatir. Ye Mo menghela napas lega ketika mendengar Ye Changtian mengatakan ini. Dewa palsu itu bagus, dewa palsu tidak perlu melalui kesengsaraan. Meskipun dia adalah dewa palsu, Ye Mo sebahagia anak kecil. Setelah itu, Ye Changtian meminta semua jiwa yang mampu bertempur untuk mengenakan baju zirah jiwa semacam ini. Dermawan saya sebenarnya membuat terobosan. Setelah 800 pengawal pribadi Tian Feng mengenakan baju zirah jiwa, mereka juga naik tingkat dari level orang suci abadi ke level Kaisar Agung. 3 bersaudara dari klan jiwa yang awalnya berada di tingkat semi-kaisar menjadi dewa semu setelah mengenakan baju zirah jiwa. Bosam, aku bermimpi. Hun Yi menatap dirinya sendiri dengan tak percaya. Dia telah hidup selama bertahun-tahun dan terjebak di alam semi-kaisar selama bertahun-tahun. Dia bermimpi untuk menembus alam Kaisar Agung, tetapi itu sesulit naik ke surga. Namun sekarang, berkat sepotong armor, dia tidak hanya menerobos alam Kaisar Agung tak terbatas, tetapi juga mencapai alam demigod dalam sekali jalan. Sima Hongyun menyaksikan seluruh adegan dari samping dan terkejut tak bisa berkata-kata. Apa-apaan ini, monster macam apa ini? Tidak apa-apa untuk memproduksi kaisar secara massal, tetapi bisakah mereka juga memproduksi demigod secara massal? Hal yang paling keterlaluan adalah mereka juga menciptakan alam dewa. Sima Hongyun memandang Ye Changtian lagi dengan ketakutan di matanya. Siapa sebenarnya orang ini? Atau apakah dia dewa? Ya, sekarang aku hampir tidak bisa bermain dengan Li Tianjiao dan yang lainnya. Ye Changtian melihat kelompok prajurit dan jenderal jiwa yang agung di depannya dengan puas dan berkata sambil tersenyum. Formasi macam apa ini? Selain menjadi dewa semi, dirimu adalah seorang kaisar dan yang terendah adalah setengah kaisar. Kamu menyebut ini bermain-main? Siapa yang berani bermain denganmu? Bukankah itu orang bodoh? Sima Hongyun terkejut dan sangat senang bahwa dia telah membuat pilihan yang bijak sebelumnya. Pada saat ini seorang anak laki-laki berambut pirang dan seorang wanita cantik yang menawan muncul dari kehampaan. Mereka berjalan mendekati Ye Changtian dengan ekspresi tak berdaya di wajah mereka. Ada apa? Apa kamu tidak berhasil menyusul Feng Wu? Ye Changtian memandang kedua orang di depannya dengan ekspresi tak berdaya dan tersenyum. Jauh sebelum Ye Changtian tiba-tiba merasakan kehadiran Feng Wu, dia takut gadis kecil aneh ini akan membuat kesalahan besar. Jadi dia meminta Jin Wudi dan Xiao Yu untuk membawa Feng Wu kembali, tetapi melihat penampilan mereka jelas bahwa mereka tidak dapat mengejar gadis kecil itu. Keduanya mengangguk dalam diam. Meskipun aku gagal menyusul Feng Wu, aku menemukan telur aneh. Setelah mendengar ini, Ye Changtian langsung tertarik. Feng Wu? Feng Wu adalah hewan peliharaan Ye Changtian yang lain Phoenix hitam 9 langit. Meskipun dia terlihat seperti gadis kecil remaja, dia sebenarnya adalah monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tidak diketahui. Tidak mengherankan jika dia bertelur 1 atau 2 butir. Ye Changtian penasaran dengan siapa dia akan bertelur. Jade menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu, tetapi telur itu memiliki aura Feng Wu. Jadi gadis kecil itu pasti akan kembali. Xiao Yu mengangguk dengan tegas. Bagaimana dengan telurnya? Ye Changtian memiringkan kepalanya dan bertanya dengan bingung. Pada titik ini Xiao Yu mulai ragu lagi. Biarkan saya memberitahu Anda sesuatu. Telur dengan aura tarian Phoenix dicuri oleh 5 demigod kecil. Kami melihat mereka datang ke sini, jadi kami mengikuti mereka kembali. Jin Wudi mengambil alih percakapan. Apa? Seseorang membawanya pergi. Mendengar ini, Ye Changtian memuntahkan seteguk teh. Tidakkah kamu tahu temperamen Feng Wu? Jika itu benar-benar telurnya, apakah menurutmu dia akan berunding denganmu? Lalu mengapa tidak membakar alam Zixiao ini menjadi abu? Cepat, pergi cari telur itu. Melihat ekspresi cemas Ye Chang, Xiao Jin dan Xiao Yu sepertinya menyadari bahwa mereka telah melakukan kesalahan besar dan berbalik untuk mencarinya. Saat ini, Li Tianjiao dan 3 Kaisar Agung juga tiba di gerbang kota Gunung Wanji dengan pasukan mereka dengan semangat tinggi. Di belakang mereka, di atas kereta polos, duduk 5 yang mulia 5 gunung yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Di tengah-tengah 5 orang ini terdapat telur merah menyala yang diukir dengan pola-pola aneh. Tampaknya ada kehidupan di dalam telur itu dan dari waktu ke waktu telur itu berguncang.
Hei, mereka benar-benar mengirimkan telur-telur itu. Dalam sekejap mata, Ye Changtian dan dua lainnya tiba di atas tembok kota. Pada saat ini, Wu Tian dan sekelompok kaisar besar memimpin pasukan mereka untuk menghadapi Li Tianjiao dan anak buahnya di gerbang kota. Alam baka Yuling Shuang. Telah membunuh dua jenderalku berturut-turut, kedua kaisar utara mati di bawah pisau jagalmu hari ini aku. Li Tianjiao kan membalaskan dendam mereka. Li Tianjiao berkata dengan benar, aku beritahu padamu. Apakah kamu sudah gila? Lihatlah keduaku. Apa kamu pikir kamu bisa mengalahkan kami dengan menemukan 5 orang tua yang akan mati? Raja Iblis Agung Red Flame meletakkan tangannya di pinggul dan mengutuk sambil tersenyum. Di matanya, orang tua di dalam kereta tidak memancarkan kekuatan abadi sama sekali dan dia pasti tidak sekuat itu. Bab 84 5 Gunung Yang Mulia bagian 2. Namun Ye Qingcheng tidak berpikir demikian. Orang tua di kereta itu tampak begitu luar biasa hanya karena dia terlalu biasa. Anda harus tahu bahwa ini adalah medan perang dunia peri dan orang-orang ini semua adalah prajurit dan jenderal peri. Jika dia adalah seorang lelaki tua biasa, dia pasti sudah langsung mati karena kekuatan para dewa. Tetapi lelaki tua di dalam kereta tampak santai dan puas. Senior Qiandon, jangan meremehkan musuh. Ye Qingcheng di tembok kota berkata. Namun detik berikutnya, sebuah suara datang dari kereta. Tian Feng, kenapa kau tidak mengenali kami, 5 orang tua ini? Dulu, kau bahkan minum teh bersamaku. Mendengar suara ini, hati Ye Qingcheng terkejut. Dia tidak asing dengan suara ini. Dia telah pergi ke Gunung Fengxian untuk meminta bantuan berkali-kali di masa lalu, tapi kelima orang ini tidak pernah muncul mengklaim bahwa mereka tidak peduli dengan urusan duniawi. Namun, sekarang dia telah ikut campur dalam urusan alam Zixiao dan berdiri di sisi yang berlawanan dengannya. Jadi, Anda adalah 5 guru besar alam Phoenix. Aku ingin tahu mengapa Anda datang ke alam langit ungu. Meskipun Ye Qingcheng marah di dalam hatinya, dia masih sangat menghormatinya. Kami orang tua disewa oleh adikmu untuk menyuruhmu pulang. Kita semua adalah keluarga. Jadi mengapa membuat segalanya begitu? Ye Qingcheng mendengus dingin. Saya baik-baik saja di sini, tidak perlu mengkhawatirkan saya semuanya. Silakan kembali. Ini tidak bagus. Dark Phoenix menghabiskan banyak uang untuk menyewa kami berlima bersaudara jika kami kembali seperti ini. Kami tidak akan dapat melapor kepada bos. Suara lelaki tua itu menjadi semakin suram. Ye Qingcheng juga mengerutkan kening, dia tahu dalam hatinya bahwa pendeta 5 gunung inilah yang disewa An Feng untuk menangkapnya. Kamu bajingan tua. Qingcheng sudah mengatakan dia tidak akan kembali, apalagi yang kau inginkan. Kaisar Iblis Api Merah dengan marah menunjuk kereta dan berteriak karena Api Merah telah mencapai tingkat Kaisar Agung. Dia diganti namanya menjadi Kaisar Iblis. Namun detik berikutnya, kekuatan tak terlihat langsung menjatuhkan Qian puluhan mil jauhnya. Armor abadi tingkat atas di tubuhnya hancur dan sebagian besar tulangnya patah. Api Merah. Melihat Qian terlempar, Kaisar Iblis Yuanwu bergegas maju untuk memeriksa luka Qian. Beraninya seekor semut kecil berbicara kepadaku seperti ini, Bang. Kemudian kereta itu meledak dan 5 orang tua berpakaian rami duduk bersila di udara. Tubuh mereka tampak menyatu dengan langit dan bumi tampak tidak nyata dan nyata. 5 orang yang terhormat sebagai demigod yang kuat. Anda telah bersumpah untuk tidak bertanya tentang fakta. Bukankah perilaku Anda saat ini bertentangan dengan sumpah Anda? Ye Qingcheng mulai berdebat dengan 5 orang itu. Sumpah? Kapan kita berlima membuat sumpah? 5 orang tua itu tertawa terbahak-bahak. Namun, di tembok kota Jin Wudi dan Xiao Yu sedang melihat kelima orang tua itu dengan wajah muram. Jika Ye Changtian tidak ada di sana, mereka pasti sudah bergegas dan mencabik-cabik kelima bajingan ini. 5 bajingan inilah yang mencuri telur itu dan hampir menyebabkan bencana bagi kita. Aku akan mencabik-cabik mereka nanti. Ye Changtian menggelengkan kepalanya, sekarang dia telah menemukan lokasi telur itu. Tidak perlu takut, dia bisa saja melihat Qingcheng menghadapinya. Dengan kata-kata Ye Changtian, Jin Wudi dan Xiao Yu tidak terburu-buru turun. Oke, tidak ada lagi omong kosong, ikut kami dan kembali untuk menemui Kaisar Phoenix ke-8. Adapun mereka, biarkan mereka mati. Master Taisan terkemuka, Heng Ji, mencibir dan mulai mengumpulkan energi yang menyesatkan dan kuat di tangannya, berniat untuk membunuh semua semut di depannya ini dengan satu pukulan. Yang Mulia terlalu sombong. Sebagai dewa, dia benar-benar menyerang para junior ini dan tidak keberatan digosipkan dan dikritik. Pada saat genting ini, 3 prajurit lapis baja terbang keluar dari kota. Mereka adalah 3 bersaudara dari keluarga Hun. Merasakan kekuatan luar biasa yang terpancar dari 3 orang itu, Yang Mulia Taisan mengerutkan kening. Dia dapat dengan jelas merasakan bahwa ketiga orang ini benar-benar telah mencapai alam semi-dewa seperti mereka. Siapa kamu? Mengapa kamu menyembunyikan diri dan tidak menunjukkan ekormu kepada orang lain? Guru Taisan berteriak. Yang Mulia Taisan benar-benar orang yang pelupa. Dia bahkan melupakan kami bertiga. Hun Yi melepaskan jejak aura jiwa yang unik bagi klannya, Hun. Aku bertanya-tanya siapa itu, ternyata kalian 3 tikus kecil. Aku bahkan belum mencari kalian. Tetapi kamu muncul di sini sendiri. Sudut mulut pendeta Taisan menunjukkan sedikit cibiran. Li Tianjiao dan 4 kaisar juga cukup terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa alam Zixiao yang begitu kecil bahkan bisa memiliki dewa semu. Mereka diam-diam senang karena mereka tidak bertindak gegabah. Jika tidak, mereka akan dikendalikan oleh orang lain dalam hitungan menit. Apa kau benar-benar berpikir bahwa menjadi seorang demigod akan membuatmu setara dengan kami berlima? Naif. Dari penampilanmu, kau baru saja mencapai alam semi-dewa. Kau belum mengubah banyak energi abadi di tubuhmu, kan? Kau masih jauh dari level kami berlima.
Lagi pula, kalian hanyalah demigod palsu. Semua kekuatanmu berasal dari armor ini. Yang mulia Taisan mencibir. Setelah mendengar ini, Li Tianjiao dan yang lainnya langsung merasa lega karena ternyata mereka hanya 3 demigod palsu. Serahkan Tian Feng dengan patuh dan kami berlima tidak akan mempermalukanmu lagi, jika tidak. Jangan salahkan kami karena kejam dan membantai Gunung Wanji ini. Secercah niat membunuh terlihat di mata Yang Mulia Taisan. Jika Anda ingin membawa Qing Cheng pergi, Anda harus bertanya kepada ketiga saudara laki-laki saya apakah mereka setuju atau tidak. 3 bersaudara Hun mengambil langkah maju, kekuatan dahsyat melonjak di sekitar tubuh mereka dan pertempuran akan segera pecah. Dengan kalian bertiga, dewa palsu kalian bukan tandingan saya pergi ke neraka. Mereka berlima bekerja sama untuk melakukan gerakan yang dilakukan oleh 3 bersaudara Hun. Bahkan dengan kekuatan para demigod tidak bisa menahan dan dipukul mundur selangkah demi selangkah. Pendeta 5 gunung memiliki senyum percaya diri di wajahnya dan tangannya semakin kuat. Pergi sana. Pada saat itu, teriakan keras datang dari kota yang benar-benar mengguncang pendeta 5 gunung. Kelima orang itu menatap gerbang kota di depan mereka dengan terkejut. Merasa sangat gugup. Karena barusan mereka benar-benar merasakan kekuatan yang mengerikan itu, ya, itu adalah kekuatan ilahi yang unik untuk alam dewa. Aku tidak tahu, termasuk aku, apakah itu akan cukup. Aku melihat seorang jenderal ilahi mengenakan baju zirah dan memegang tombak turun dari langit. Dia memancarkan cahaya bersinar yang tak tertandingi yang sangat menarik perhatian. Jika orang yang datang bukan Yemaden, lalu siapa lagi? Melihat bahwa orang yang datang adalah orang yang kuat di alam dewa, Yang Mulia 5 gunung tampak sangat jelek. Jika mereka hanya menghadapi Hun Yi dan 3 lainnya, kelima bersaudara itu akan memiliki peluang mutlak untuk mengalahkan Tian Feng namun. Sekarang ada prajurit tingkat dewa tambahan yang tidak dapat dijelaskan. Setelah mempertimbangkan untuk waktu yang lama, Master Taisan memutuskan untuk mundur sementara. Menghadapi dewa dan 3 demigod. Mereka tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun dan mereka bahkan mungkin terbalik di God meskipun lawannya adalah dewa palsu dan demigod palsu. Hari ini aku menganggapmu kejam. Setelah mendengus dingin, Master Taisan berbalik dan hendak pergi. Melihat pendeta 5 gunung benar-benar berbalik dan hendak pergi, Li Tianjiao tercengang. Bukankah mereka akan bertarung tadi? Mengapa mereka pergi sekarang? Mungkinkah pria yang baru saja datang ke sini memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada seorang demigod? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Meskipun Li Tianjiao memiliki 100 tanda tanya di benaknya, dia tetap harus menarik pasukannya sesuai dengan keinginan pendeta 5 gunung. Bagaimanapun, tanpa mereka berlima, orang-orangnya ini hanya akan menjadi makanan bagi pihak lain. Bab 85 Anak Feng Wu 3 bab lagi. Saat Yang Mulia 5 gunung hendak pergi, langit biru tanpa awan tiba-tiba berubah merah seperti api. Ye Chang Tianqin Wudi dan Xiao Yu menatap langit dan terus berdecak. Wah, gadis ini akhirnya tiba. Kelima pria tua itu dalam masalah besar. Benar saja, setelah awan merah lewat, suara manis seperti lonceng perak datang dari langit. Kamu mencuri barang-barangku dan kamu masih ingin pergi. Apa kamu pikir aku akan Seorang gadis kecil berumur sekitar 10 tahun mengenakan gaun kartun dan membawa payung lipat bunga lucu di bahunya muncul di udara. Ketika Yang Mulia Wu Yu melihat orang yang datang, dia pergi ke celah ruang angkasa tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Sayangnya, gadis kecil itu sama sekali tidak memberi mereka kesempatan ini. Dengan lambaian tangannya, 5 tetua tingkat demigod ditarik keluar dari celah kehampaan seperti membuang sampah. Kau bajingan tua, kau masih ingin melarikan diri. Gadis kecil itu berkata dengan cemberut. Menghadapi gadis kecil yang tampak tidak berbahaya ini, Yang Mulia Wu Yu tidak lagi memiliki kesombongan seperti dulu. Mungkin menghadapi alam ilahi barusan, mereka masih memiliki kepercayaan diri untuk pergi, tetapi menghadapi gadis kecil di depan mereka, kelima dari mereka bahkan tidak bisa mengumpulkan pikiran untuk melawan. Di mana bayiku? Gadis kecil itu menunjuk kelima orang dengan payungnya dan berteriak dengan marah. Tolong maafkan aku. Senior, tolong maafkan saya, telurnya utuh, kami tidak menyentuhnya sama sekali. Yang Mulia Wu Yu tidak memiliki martabat lagi saat ini. Dia berharap bisa membenturkan kepalanya hingga berkeping-keping dengan harapan pihak lain akan melepaskannya. Ketika Yang Mulia 5 gunung menempatkan telur merah menyala di tanah, gadis kecil itu dengan hati-hati memeriksa telur itu beberapa kali dan menemukan bahwa tidak ada retakan. Dia menghela napas lega. Ini benar-benar anaknya. Di tembok kota, Ye Changtian, Jin Wudi, dan Xiao Yu memandangi gadis kecil di bawah dengan ekspresi bergosip. Kamu sangat berani hingga berani mencuri telur berhargaku. Gadis kecil itu menunjukkan gigi taringnya yang kecil dan tajam dan berkata dengan, Bibi, tolong selamatkan kami, Bibi, tolong selamatkan kami, kami tidak akan pernah berani melakukannya lagi. Kelima yang terhormat tidak lagi memiliki kejayaan mereka sebelumnya dan terus berdoa kepada gadis kecil. Maafkan, kamu layak saat dia berbicara. Bola api putih melayang keluar dari tangan gadis kecil itu. Aku melihat bola api ini melayang ke arah 5 gunung yang mulia. Melarikan diri. Kelima orang itu berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri ke arah yang berbeda. Namun api itu terbelah menjadi 5 dan masing-masing mengejar satu sama lain. Setelah beberapa lama, jeritan bergema di langit. 5 demigod legendaris meninggal di gunung 10.000 dunia. Pada saat ini, Li Tianjiao mati rasa. Dia tidak pernah bermimpi bahwa demigod yang tak terkalahkan bahkan tidak dapat menerima pukulan dari seorang gadis kecil dan dibakar menjadi abu. Plop. Li Tianjiao dan yang lainnya berlutut di tanah, takut gadis kecil itu akan menimbulkan masalah baginya.
Namun gadis kecil itu bahkan tidak melihatnya dan langsung menuju Ye Changtian di tembok kota. Aku tahu kakakku ada di sini. Feng Wu pasti kesulitan menemukannya. Gadis kecil itu mengabaikan Xiao Jin dan Xiao Yu mengambil lengan Ye Changtian dan mulai bertingkah genit. Semua orang yang hadir terdiam-diam membunuh 5 demigod dengan lambaian tangannya, dan sekarang dia memiliki wajah gadis kecil lagi ini. Berubah terlalu cepat saudara ini. Ye Qingcheng datang ke Ye Changtian dan menunjuk gadis kecil dengan wajah lembut di sampingnya dan bertanya. Oh, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah saudara perempuan saya, Ye Qingcheng. Namanya Feng Wu, dan dia seorang lelaki tua. Mendengar Ye Changtian mengatakan bahwa dia adalah seorang wanita tua, Feng Wu mengerutkan bibirnya karena tidak puas. Halo saudari Qingcheng, saya Feng Wu. Jika ada yang menindasmu di masa depan, katakan saja padaku dan aku akan membakar pantatnya. Saat dia mengatakan ini, dia menatap Ye Changtian dengan provokatif. Ye Changtian tidak berdaya menghadapi gadis kecil yang unik ini, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ayo pergi, ayo kita kembali. Ye Changtian melirik Li Tianjiao yang berlutut dan gemetar di luar gerbang kota kemudian berbalik dan berjalan ke kota. Feng Wu, apa isi telur ini? Sejak kembali ke kota, gadis kecil Feng Wu telah bermain-main dengan telur merah menyala yang membuat Ye Changtian dan yang lainnya sangat bingung. Bayi Feng Wu berbalik dan berkata padamu. Ye Changtian masih bertanya dengan ragu. Feng Wu menyembunyikan telur itu di belakangnya dan menatap Ye Changtian dengan tatapan waspada. Ya, itu milikku, meskipun kamu adalah saudara, aku tidak bisa memberikannya padamu. Ye Changtian tersenyum canggung. Karena itu adalah anakmu, aku tentu saja tidak akan menyentuhnya. Siapa ayah dari anak itu? Naluri gosip jahat Ye Changtian aktif kembali dan dia tidak bisa menahan diri untuk mencari tahu seluk-beluk masalah ini. Bagaimana saya tahu itu semua orang tersandung? Wahai teman, anak itu akan segera lahir dan kau bahkan tidak tahu siapa ayahnya. Aku mendapatkannya dari sekelompok pria bau. Ye Changtian hampir tersedak teh. Kakak, apakah kamu begitu galak? Meskipun kita melakukan itu, kita tidak bisa makan sembarang makanan saat kita lapar. Melihat semua orang memandangnya dengan aneh, wajah Feng Wu langsung memerah. Apa yang sedang kamu pikirkan? Aku merebut telur ini dari sekelompok iblis. Aku menamainya baby, tapi ini bukan telur yang aku keluarkan. Lihatlah ekspresi wajah kalian. Kerumunan kemudian bubar seolah kehilangan minat pada telur itu. Saat ini, Ye Changtian berjongkok di depan telur itu sambil membelai cangkang telur dengan tangannya. Seketika kekuatan ruang dan waktu ditransmisikan ke tubuh Ye Changtian, menyebabkan dia bergidik. Saudara makhluk macam apa bayi itu? Feng Wu juga berjongkok di samping Ye Changtian dan bertanya. Teman kecil ini luar biasa. Nama panggilannya adalah binatang ilahi ruang waktu, dan ia adalah makhluk yang hidup di sungai panjang ruang dan waktu. Feng Wu membuka mulutnya karena terkejut, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Klik, klik. Setelah beberapa bunyi retakan renyah mulai muncul di kulit telur. Bayi itu akan segera lahir, bayi itu akan segera lahir. Feng Wu menatap bayi yang hendak keluar dari cangkangnya dengan gembira. Aku melihat tangan kecil berbulu terulur dan pantatnya menggeliat seolah sedang mendaki gunung. Pemandangan itu terlihat sangat lucu. Kakak, apa yang sedang kamu lakukan? Hei, makhluk kecil yang lucu sekali, siapa namanya? Tepat pada saat ini, Ye Qingcheng mendorong pintu hingga terbuka dan melihat anak laki-laki yang konyol dan imut, jadi dia memeluknya. Pada saat ini, Feng Wu benar-benar terpana. Karena untuk hewan aneh seperti bastardit biasanya akan mengenali orang pertama yang dilihat atau diciumnya sebagai ibunya. Awalnya Feng Wu ingin menjadi ibu anak laki-laki ini, namun sekarang Ye Qingcheng sampai di sana lebih dulu. Ini semua adalah takdir. Ye Changtian menepuk bahu Feng Wu dan tersenyum. Setelah mengikuti Ye Changtian begitu lama, Feng Wu secara alami tahu kebenaran ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela napas, berbalik, dan meninggalkan ruang. Saudaraku, ada apa? Apa yang terjadi pada saudari Feng Wu? Ye Qingcheng menatap Ye Changtian dengan ekspresi bingung di wajahnya dan bertanya. Tidak apa-apa. Binatang ruang waktu ini akan menjadi anakmu di masa depan. Kamu harus menjaganya baik-baik, ia akan sangat berguna. Ye Changtian tertawa dan meninggalkan ruangan. Apakah namamu Yazi? Kamu sangat lucu, kamu harus menjadi anak yang baik. Sepertinya gadis-gadis tidak memiliki resistensi terhadap hal-hal. Ye Qingcheng juga tidak terkecuali dia segera jatuh cinta dengan binatang ruang waktu ini. Bab 86. Bagaimana kalau bermain sebentar lagi update 1. Li Tianjiao dan yang lainnya yang melarikan diri kembali ke perkemahan sangat ketakutan dan menghubungi alam Tianfeng semalaman. Mengapa Holman begitu khawatir? Anfeng Li Tianjiao tampak malu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya. Yang mulia, sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Li Tianjiao berkata dengan suara gemetar. Aku telah mengundang Yang Mulia 5 gunung untuk membantumu. Hal besar apa yang akan terjadi? Anfeng memarahi dengan nada tidak sabar dalam suaranya. 5 yang paling terhormat mereka meninggal dalam pertempuran. Semburan kekuatan ilahi menghancurkan semua meja dan kursi di sekitarnya. Apa yang kamu katakan? Anfeng tidak bisa mempercayainya. 5 sesepuh gunung adalah 5 demigod hebat. Dan mereka terbunuh hanya dalam 1 bulan. Dia tidak bisa mempercayainya. Memang kelima orang terhormat itu meninggal tepat di depan kami. Ya, kami semua terkejut saat itu. Keempat Kaisar Agung juga menggemakan hal yang sama. Ceritakan bagaimana 5 orang terhormat itu tewas dalam pertempuran dan apa yang sebenarnya terjadi pada Anfeng tenang dan bertanya dengan hati-hati.
Li Tianjiao menceritakan kepada An Feng semua yang terjadi hari itu. Anda mengatakan bahwa 5 demigod dibakar sampai mati oleh api yang dilepaskan begitu saja oleh seorang gadis berumur 10. Phoenix gelap itu berkeliaran. Dan tidak ada seorang pun di dunia ini yang terkenal dan termasyur yang terlihat seperti gadis kecil seperti yang dia gambarkan. Mungkinkah itu alam Tuhan? Dark Phoenix bergumam. Oke, kalian semua harus tetap rendah hati baru-baru ini dan jangan memprovokasi orang itu. Senjata sihirku akan segera disempurnakan dan aku akan turun ke dunia bawah untuk menghadapinya nanti. Setelah mengatakan ini, An Feng berbalik dan pergi. Dia masih perlu berkonsultasi dengan leluhurnya, Yu Feng, tentang masalah mengenai alam dewa. Leluhur Agung Yu Feng, bolehkah saya bertanya apakah ada dewa di alam dewa yang berpakaian seperti gadis remaja tetapi mengendalikan kekuatan yang dapat langsung membakar para demigod menjadi abu? Dark Phoenix berlutut di depan Yu Feng dan bertanya. Yu Feng, yang sedang berlatih dengan mata tertutup tiba-tiba menoleh dan mata gelapnya membuat An Feng ketakutan. Aku telah berada di alam dewa selama bertahun-tahun dan belum pernah mendengar keberadaan dewa seperti itu. Yu Feng berkata dengan percaya diri. Namun alam dewa yang dia jelajahi hanyalah sudut kecil dari alam dewa yang luas, dia bahkan belum memasuki lingkaran dalam alam dewa. Bagaimana bisa dia bertemu dengan bos super seperti Feng Wu yang tinggal di tanah suci di pusat alam dewa? Setelah itu, An Feng mengulangi persis apa yang dikatakan Li Tianjiao. Maksudmu, dia membakar 5 lelaki tua itu sampai mati dalam sekejap mata. Yu Feng terkejut meskipun dia tidak berhubungan baik dengan Yang Mulia 5 Gunung, tetap sangat sulit baginya untuk membunuh kelima pria itu dengan satu pukulan. Anda baru saja menyebutkan bahwa Yang Mulia 5 Gunung terbunuh karena dia mencuri salah satu telurnya. Dark Phoenix mengangguk. Secercah keserakahan melintas di mata Yu Feng leluhur. Apakah Anda ingin memberitahu alam Phoenix kuno? Alam Phoenix kuno yang An Feng sebutkan adalah kekuatan teratas di alam semesta, dan alam Dewa Phoenix hanyalah salah satu cabang dari alam Phoenix kuno. Meskipun kedua alam biasanya tidak berhubungan satu sama lain. Ketika menghadapi masalah sulit, alam Dewa Phoenix masih dapat meminta bantuan dari alam Phoenix kuno. Setelah mendengar bahwa Dark Phoenix akan meminta bantuan dari alam Phoenix kuno, Yu Feng buru-buru menghentikannya. Tidak usah terburu-buru, biarkan aku turun ke dunia fana untuk melihat-lihat dulu. Jika rubah-rubah tua di alam Phoenix kuno tahu bahwa kamu telah menjerumuskan adikmu ke dunia fana dan merebut kekuasaannya, siapa yang tahu masalah macam apa yang akan mereka timbulkan? Prioritas utamamu sekarang adalah mengorbankan benda itu dan menembus alam dewa. Bahkan jika para bajingan itu keberatan, mereka harus menelannya. Setelah mendengar ini, An Feng merasa itu masuk akal dan mengangguk. Kalau begitu aku akan merepotkanmu leluhur tua, An Feng akan pergi bertapa dulu. Yu Feng mengangguk dalam diam, berpikir sejenak. Alasan mengapa kelima bajingan itu setuju untuk membiarkan Dark Phoenix turun ke dunia bawah dengan begitu mudah pasti karena telur itu. Telur itu pasti sesuatu yang bagus jika membuat 5 dewa setengah manusia begitu peduli tentangnya. Kemudian sosok Yu Feng secara bertahap menghilang. Di alam langit ungu. Di bawah tirani gadis kecil itu, Aliansi Barat tiba-tiba mengumumkan penarikannya dan mengembalikan semua kota di Lingshuang Fairyland. Kedamaian sementara kembali ke alam langit ungu. Namun, semua orang tahu bahwa kenyamanan dan kedamaian ini hanya sementara dan konspirasi yang lebih besar mungkin sedang terjadi. Saat ini, Ye Qingcheng sedang berjalan dengan Feng Wu yang eksentrik di jalanan kota peri Lingshuang, berbelanja seperti orang gila. Feng Wu terkadang menggoda makhluk kecil berbulu di bahu Ye Qingcheng. Kakak Qingcheng, Feng Wu lelah, mari kita cari tempat untuk makan besar. Feng Wu memiringkan kepalanya. Mengayunkan 2 kuncir kudanya yang panjang dengan cara yang sangat imut. Baiklah, mari kita pergi ke kedai teh Changtian di depan. Bagus. Xiao Feng Wu dengan cepat bergabung ke kerumunan dan berlari menuju kedai teh Changtian. Ketika Ye Qingcheng datang, gadis muda itu dihentikan di luar pintu. Gadis kecil, di mana orang tuamu ini bukan tempat untukmu datang. Ye Fei berdiri di depan Feng Wu dengan ekspresi buruk di wajahnya. Melihat adegan ini, Ye Qingcheng menutup matanya dan berpikir bahwa ini adalah makanan yang buruk. Benar saja, detik berikutnya Feng Wu mengayunkan kedua kuncirnya dan menendang wajah Ye Fei. Dengan jeritan seperti babi yang disembelih, manajer Ye Fei, yang berada di tingkat kuasi suci, ditendang beberapa meter oleh seorang gadis berusia 10 tahun. Asyik, asyik, ayo lagi, ayo lagi. Feng Wu bertepuk tangan dan hendak menarik Ye Fei. Feng Wu tidak. Bukankah kamu lapar? Biar kakak Ye Fei membuatkan sesuatu yang lezat untukmu. Ye Qingcheng benar-benar takut leluhur kecil ini tidak bisa mengendalikan dirinya dan akan langsung mencabik-cabik Ye Fei. Yang akan menjadi masalah besar siapa saudara Ye Fei? Feng Wu menggaruk kepalanya dengan ekspresi bingung dan menatap Ye Qingcheng. Pada saat ini Ye Fei tiba-tiba mengangkat satu lengan di tumpukan tanah. Saya Ye Fei, saudaramu Ye Fei. Bagaimana serangan kecil seperti itu bisa menjatuhkan saya? Saya Ye Fei, kuasi orang suci yang tampan dan elegan. Ye Fei merangkak keluar dari tumpukan tanah. Menepis debu di kepalanya dan berkata dengan sikap seperti pos. Wow, kakak Ye Fei sangat tampan. Lalu kakak Ye Fei, tolong bermain dengan Feng Wu sebentar. Mendengar ini, Ye Fei hampir tersandung dan jatuh ke tanah. Bermain sebentar lagi, jika kamu bermain sebentar lagi aku benar-benar akan hancur. Bukankah kamu baru saja bilang kamu lapar? Kakak Lai Fei akan mentraktirmu makanan lezat. Baiklah, kalau begitu ayo kita makan dulu baru bermain. Melihat Feng Wu melompat ke kedai teh, Ye Fei menghela napas lega.
Saat mereka berbicara, mereka berdua dipandu oleh Ye Fei ke ruang VIP tertinggi di rumah Teh Changtian. Ini adalah tempat eksklusif bagi keluarga Ye Changtian untuk makan. Desain, dekorasi, dan kondisinya semua terbuat dari bahan-bahan yang sangat berharga, memberikan orang perasaan nyaman dan menyenangkan. Selain itu, Ye Changtian memasang formasi pengumpul roh di kamar pribadi ini dan seluruh ruangan dipenuhi dengan roh peri yang disebut udara peri. Bab 87 Saya ingin kamar pribadi ini bagian 2. Feng Wu duduk di kursi utama tanpa ragu sedikit pun. Biasanya hanya orang tua Ye Lingtian yang memenuhi syarat untuk duduk di sana, namun hari ini hanya ada Ye Qingcheng Feng Wu dan Ye Fei So, tidak ada begitu banyak aturan. Saudara Ye Fei, Feng Wu ingin makan makanan lezat. Ye Qingcheng terdiam beberapa saat. Dia benar-benar sama dengan saudaranya Ye Changtian. Dia benar-benar pantas menjadi teman saudaranya. Sebagai manajer umum kedai teh ini, hanya dia yang memiliki keputusan akhir kecuali Ye Changtian. Ye Fei melambai kepada pelayan cantik itu dengan sangat angkuh. Xiao Wei beri aku makanan anak-anak deluxe. Makanan anak-anak di kedai teh Changtian sangat populer di alam Zixiao, tidak peduli seberapa pilih-pilih seorang anak. Begitu dia mencicipi makanan anak-anak mewah ini, dia pasti akan berhenti menangis dan menjadi anak yang baik. Namun, dia masih meremehkan Feng Wu. Melihat piring demi piring hamburger, kentang goreng kola, dan ayam goreng disajikan di meja, bibir Feng Wu semakin mengerucut. Ada apa dengan Feng Wu? Apakah kamu tidak menyukainya? Ye Qingcheng bertanya dari samping kak Feng Wu. Adik Qingcheng, lihat sebanyak yang kamu mau, aku yang traktir. Ye Fei berkata dengan bangga, menunjuk makanan lezat di atas meja. Namun Feng Wu tidak berniat mengambil sumpitnya, dan mulutnya masih cemberut. Ada apa, Kak Feng Wu, kenapa kamu tidak makan? Ye Fei bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat ini, Feng Wu, yang tadinya bergumam, akhirnya berbicara. Kakakku menyuruhku untuk tidak membiarkan Feng Wu makan makanan sampah ini. Mendengar kata-kata Feng Wu, Ye Fei melompat dengan marah. Saudaramu tidak tahu apa-apa dan makanan sampah. Kurasa dia bahkan belum pernah melihat makanan seperti ini. Sampah macam apa ini, saudara? Makanlah sepuasnya hari ini. Aku ingin melihat apa yang bisa saudaramu lakukan padaku. Setelah melampiaskan amarahnya, Ye Fei berbalik dan bertanya kepada Ye Qingcheng. Saudari Qingcheng, siapa kakaknya? Namun, Ye Qingcheng menunjuk sambil tersenyum pada Ye Changtian yang membawa banyak tas di pintu. Saya ingin melihat yang mana saudaranya. Ketika dia berbalik dan melihat Ye Changtian membawa banyak tas, dia tertegun sejenak. Sebagai pemilik asli kedai teh di Si Changtian, dia belum pernah melihat Ye Changtian membawa tas untuk orang lain. Tetapi dia melihatnya hari ini. Apa yang sedang kamu lihat? Bantu aku mengambilnya. Ye Changtian berkata dengan tidak senang. Saudara Feng Wu ingin makan hotpot, saudara akan mentraktir kita. Feng Wu menunjuk ke Ye Fei dan tersenyum manis. Ya, Kak Feng Wu. Pesan saja apapun yang ingin kamu makan, kakakmu Ye Fei akan mentraktirmu. Ye Fei dipenuhi keringat dingin untungnya. Dia tidak mengatakan itu barusan kalau tidak dia akan mendapat masalah. Kalau begitu, aku tidak akan sopan. Feng Wu menunjukkan dua gigi taring kecilnya yang lucu dan tersenyum manis. Tetapi hanya Ye Changtian yang tahu bahwa selama gadis kecil ini menunjukkan ekspresi ini, itu berarti seseorang akan mendapat masalah. Feng Wu terlihat menggambar lingkaran di menu satu demi satu. Ketika Ye Fei melihat bahwa hanya ada beberapa hidangan yang tidak terlalu mahal yang dilingkari di menu, dia akhirnya menghela napas lega. Dia ceria sesaat dan banyak membual. Namun, dia juga tahu bahwa hidangan di kedai teh Changtian terkenal mahal. Jika leluhur kecil ini memesan banyak hidangan secara acak, dia mungkin tidak akan mampu membayar utangnya bahkan jika dia menjual dirinya sendiri. Untuk adik perempuanku. Feng Wu menyerahkan menu kepada pelayan dan melanjutkan. Saya tidak mau yang saya lingkari, saya mau yang lain. Mendengar ini, Ye Fei tersandung dan jatuh ke tanah. Ini benar-benar akan merenggut nyawanya. Hidangan itu bernilai setidaknya ratusan juta. Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, itu tidak akan cukup. Melihat wajah murka Ye Fei, Ye Changtian tahu bahwa anak ini pasti menyombongkan diri lagi, dan dia tidak bisa tidak memelototinya dengan sengit. Kebiasaan anak ini untuk menyombongkan diri tidak pernah berubah. Pergi dan sajikan hidangannya. Sajikan semua hidangan khas restoran. Mendengar perkataan bos, pelayan itu berbalik dan pergi dengan senyum di wajahnya. Namun, pada saat ini Yu Feng yang baru saja tiba di alam Zixiao kebetulan lewat di ruang pribadi. Dia langsung tertarik dengan udara peri aneh di ruangan itu, dan menunjuk ke ruangan itu, dan berkata, saya ingin kamar pribadi ini. Anda meminta mereka semua untuk pergi. Orang tua itu berbicara dengan nada memerintah. Seolah-olah dia adalah majikan di sini. Karena Ye Qingcheng menggunakan rok Feng Chiliuxian untuk mengubah penampilannya, Ye Changtian juga menyembunyikan napasnya pada kesempatan pertama dan Yu Feng juga mengubah penampilannya demi mobilitas. Jadi Ye Qingcheng dan Yu Feng tidak bisa saling mengenali. Pelanggan yang terhormat, kamar ini sudah ditempati, sebaiknya saya memilihkan kamar lain untuk Anda. Pelayan wanita yang lembut dan cantik itu berkata dengan hormat. Namun Yu Feng memiliki temperamen yang aneh. Tidak ada yang tidak bisa dia dapatkan jika dia menginginkannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pelayan itu. Bagaimana mungkin pelayan muda itu tahan dengan tatapan seperti itu? Dia panik dan terduduk di tanah. Saya suka yang ini, biarkan mereka semua keluar.
Saya akan membayar Anda 3 kali lipat harga. Ye Changtian melihat semua ini. Ye Changtian yang selalu melindungi anak-anaknya bergegas ke Yu Feng dan dengan lembut membantu pelayan. Pada saat ini Feng Wu juga datang, menunjukkan 2 gigi taring kecil yang lucu. Dan berbicara dengan manis kepada Yu Feng. Nenek ingin datang ke kamar pribadi kita untuk makan malam. Wajah kecil Feng Wu sangat menarik, seseorang tidak akan bisa menahan diri untuk tidak jatuh cinta padanya setelah hanya 2 kali meliriknya. Bahkan Yu Feng yang berada di alam dewa pun sama. Ya, nenek ingin makan, dan aku memikirkan ruang pribadi Anda. Bolehkah aku makan bersama nenek? Ekspresi Yu Feng berubah seketika. Dia berjongkok dengan tatapan ramah dan menatap Feng Wu yang lucu dan berperilaku baik dengan senyuman di wajahnya. Tetapi Feng Wu serakah dan memesan begitu banyak makanan lezat dan saudara laki-laki saya tidak punya uang untuk membayar tagihan, jadi Feng Wu mungkin ditinggalkan untuk membayar tagihan. Feng Wu memasang tampang sedih di wajahnya. Dan air mata sebening kristal di matanya hampir meledak menyebabkan Yu Feng kehilangan perlawanannya. Tidak apa-apa nenek punya uang, makan saja. Yu Feng tersenyum lalu. Bisakah adik dan kakakku makan sesuatu juga? Feng Wu menatap Yu Feng dengan mata berkaca-kaca dan bertanya. Tentu saja, nenek sudah tua. Dan dia akan sangat senang jika kalian anak muda menemaninya makan malam. Untuk membuat Feng Wu bahagia, Yu Feng mengucapkan kata-kata seperti itu bertentangan dengan keinginannya untuk pertama kalinya. Melihat wanita tua itu berbicara, Ye Changtian diam-diam memanggil Ye Fei ke sisinya dan membisikkan beberapa kata di telinganya. Tidak lama kemudian 4 atau 5 pria muda datang ke kamar pribadi. Mereka adalah para playboy yang telah menyebabkan masalah di akademi bersama Ye Changtian sebelumnya. Nenek, bisakah kami duduk juga? Ye Fei bertanya. Feng Wu mengantar Yu Feng ke kursi utama. Menuangkan teh dan menjawab langsung atas nama Yu Feng. Tentu saja, nenek berkata dia suka keramaian. Yu Feng membuka mulutnya dan mengangguk dalam diam. Tak lama kemudian, meja itu dipenuhi dengan segala macam makanan lezat langka yang berwarna-warni. Harum dan lezat, tetapi porsinya sangat kecil. Para tamu yang terhormat, hidangan Anda sudah siap. Karena semua bahan dalam hidangan ini sangat berharga, hanya ada sedikit porsi dalam setiap penyajian. Pelayan memperkenalkan semua hidangan satu persatu. Yu Feng menghitung dalam benaknya bahwa makanan ini pasti sangat mahal. Tetapi sebagai dewi dia seharusnya mampu membayar makanan dengan tabungan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun, jadi dia tidak terlalu khawatir tentang tagihan. Namun, sebelum dia bisa mengambil sumpitnya untuk mencicipi makanan, Ye Fei dan sekelompok anak nakal melahap semua makanan di atas meja seperti hantu kelaparan. Ini juga yang diperintahkan Ye Changtian sebelumnya, hanya sepertiga dari jumlah makanan biasanya yang disajikan. Dan orang-orang itu diizinkan makan sebanyak yang mereka mau. Nenek Feng Wu belum mencicipinya, saudara-saudaranya terlalu cepat. Feng Wu menatap Yu Feng dengan ekspresi sedih lagi. Yu Feng menatap beberapa orang yang masih belum puas, dan dengan enggan memanggil pelayan lagi. Pelayan, bawakan 2 meja lagi dengan hidangan yang sama. Yu Feng berkata dengan arogan sambil menunjuk ke meja. Meskipun dia tahu bahwa ini disengaja. Dia hanya ingin memanjakan gadis kecil di depannya dari lubuk hatinya yang terdalam dan tidak bisa menahan diri. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yu Feng membelai rambut Feng Wu dengan ekspresi santai di wajahnya seolah menikmati momen ini. Bab 88 Bos Alam Dewa yang makan makanan gratis bagian 3. Pada hari itu, 5 meja makanan mewah setingkat itu dipesan di kamar pribadi. Kecuali Yu Feng, semua orang di ruangan itu memiliki perut buncit dan berjalan keluar ruangan sambil bersendawa. Nenek, makanan di sini benar-benar enak. Feng Wu menyentuh perutnya yang menggembung dengan puas. Melihat ekspresi bahagia Feng Wu, Yu Feng merasa bahagia dari lubuk hatinya karena suatu alasan. Pelayan, tolong periksa. Karena dia sudah mengatakan bahwa dia akan mentraktir gadis ini makan. Yu Feng pasti akan melakukannya. Jika tidak, makan akan menjadi masalah kecil, tetapi akan merepotkan jika dia mengalami gangguan mental karenanya. Namun, ketika pelayan mengeluarkan tagihan, Dewa Agung itu benar-benar panik. Halo, tamu terhormat, konsumsi total ruangan pribadi ini adalah 5 miliar kristal abadi. Apakah Anda ingin membayar dengan kartu tunai? Atau harta alam? Setelah mendengar harga, wajah Yu Feng menjadi muram. Apa yang kamu bicarakan? Hanya beberapa meja berisi hidangan sampah ini harganya 5 miliar? Kenapa kamu tidak merampok saja? Yu Feng membentak pelayan itu, namun pelayan itu menjelaskan kepada Yu Feng dengan sopan tanpa tersipu atau jantungnya berdebar. Pelanggan yang terhormat, setiap hidangan di sini ditandai dengan jelas dengan harga, mohon lihat. Pelayan itu menunjuk harga di menu. Kali ini giliran Yu Feng yang merasa malu, dia membuka mulutnya tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Saat ini, para pengunjung di sekitar juga berkumpul dan menunjuk ke arah Yu Feng. Lihatlah, kamu sudah sangat tua tetapi kamu masih datang ke sini untuk makan dan bersantap gratis. Kamu tidak punya malu sama... Benar sekali, semua orang tahu bahwa makanan di kedai teh Changtian sangat mahal. Jika kamu tidak punya uang, mengapa kamu berpura-pura menjadi orang yang hebat dan perkasa? Bagaimana mungkin Yu Feng tidak mendengar apa yang dikatakan para pengunjung? Wajahnya berubah menjadi biru dan ungu saat ini. Bagi veteran tua seperti mereka yang berada di tingkat dewa, wajah lebih penting dari segalanya. Dan mereka akan mendapatkannya kembali bahkan jika itu berarti menyerahkan semua yang mereka miliki. Namun 5 miliar dia hanya memiliki 100 atau 200 juta sumbangan setiap tahun dan dia menghabiskan uang dengan boros pada hari kerja. Jadi dia tidak pernah mengumpulkan kekayaan 5 miliar seumur hidupnya. Awalnya dia pikir itu hanya makan seberapa mahal itu, tapi siapa yang tahu bahwa kedai teh Changtian ini sangat mahal.
Tunggu aku selama 1 batang dupa waktu. Aku akan kembali dan mengambil uangnya dan melunasi tagihannya, bagaimana dengan itu? Yu Feng berkata dengan wajah muram bahwa dia telah mengambil keputusan dan akan keluar dan meminta Holman untuk membayar uangnya secara langsung. Namun pada saat ini, sebuah suara menggoda datang dari tangga. Aku melihat seorang anak laki-laki berambut pirang berjalan naik dengan langkah. Siapa lagi orang ini kalau bukan Jin Wudi? Bagaimana ini mungkin terjadi? Jika kamu pergi begitu saja, kepada siapa aku bisa meminta uang? Wajah Yu Feng menjadi semakin muram dan dia berbicara dengan suara dingin. Siapa kamu? Menghadapi pertanyaan Yu Feng, Jin Wudi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan bangga. Kakekmu adalah manajer lobi toko ini sementara. Tentu saja yang terakhir sementara adalah apa yang dia katakan diam-diam dalam benaknya. Saat ini wajah Yu Feng menjadi pucat dan tinjunya mengepal. Dia berharap bisa menghancurkan toko itu agar tidak ada yang tahu tentang apa yang terjadi hari ini. Tetapi gadis kecil itu ada di sini dan dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Paku perebut jiwa ini adalah senjata tersembunyi yang sebanding dengan senjata suci. Senjata ini dapat mengambil kepala musuh dari jarak ribuan mil. Berapa banyak kristal abadi yang pantas untuk senjata ini? Jin Wudi melihatnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya. Beraninya kamu mengeluarkan sampah seperti itu. Kami tidak membutuhkannya di toko kami. Jin Wudi berkata dengan ekspresi jijik. Yu Feng menggeledah cincin penyimpanannya lagi dan akhirnya mengeluarkan sebuah lonceng kecil dan indah serta menyerahkannya kepada Jin Wudi. Ini adalah lonceng pemanggil jiwa yang paling berharga. Seharusnya cukup untuk membeli 1 meja penuh makanan, kan? Jin Wudi memainkan lonceng di tangannya dan terus menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu bagaimana menggunakan benda ini dan saya tidak mengerti cara menggunakannya. Ini tidak berguna. Saat ini, Yu Feng benar-benar ingin memotong bocah pirang di depannya menjadi beberapa bagian. Dengan tak berdaya dia mengeluarkan harta karun dari dasar kotaknya. Itu adalah benda transparan dan halus seperti lumpur. Tetapi benda sekecil itu memancarkan kekuatan ilahi yang tak terbatas. Meskipun dia tidak yakin apa itu, dia yakin itu adalah harta karun mutlak. Ketika Ye Changtian melihat benda seperti lumpur tembus cahaya di tangan Yu Feng, dia juga terkejut dan mengedipkan mata pada Jin Wudi. Jin Wudi mengangguk mengerti. Aku mendapatkan harta ini secara kebetulan, ini sangat berharga. TSK harta macam apa ini hanyalah sepotong lumpur tembus cahaya, apa istimewanya? Sebelum Yu Feng selesai memperkenalkan diri, Jin Wudi merebutnya, memainkannya di tangannya dan berkata. Karena kamu sudah sangat tua, kamu seharusnya menjadi seorang kultivator juga. Jin Wudi bertanya dengan nada tahu. Yu Feng menatap Jin Wudi dalam-dalam dan mengangguk setuju. Saya bukan hanya seorang kultivator tetapi juga seorang kultivator papan atas. Jika tidak, Anda bisa menjaga kedai teh ini selama setahun dan kita bisa menghapus hutang ini hari ini. Menurutmu ide apa yang diberikan Jin Wudi kepada Yu Feng? Yu Feng diam-diam melirik kerumunan yang menonton di depan pintu. Jin Wudi secara alami tahu apa yang dia maksud dan tidak bisa menahan diri untuk terus berbicara. Mereka semua adalah pelanggan tetap toko saya. Anda dapat yakin bahwa mereka tidak akan menyebarkan apa yang terjadi hari ini. Yu Feng menimbang pro dan kontra dalam benaknya. Dalam keadaan saat ini, kecuali dia mengungkapkan identitasnya dan melarikan diri secara langsung dengan kekuatan alam ilahi, dia harus tinggal dan bekerja sebagai penjaga keamanan di kedai teh ini. Tetapi jika dia melarikan diri atau menyerang secara langsung, maka pria kuat yang menakutkan yang dapat membunuh 5 demigod sendirian pasti akan menemukannya pada saat pertama, dan dia bahkan mungkin mati di sini. Oke. Aku berjanji untuk membantumu menjaga tempat ini selama setahun. Pada akhirnya Yu Feng setuju dengan enggan begitu saja. Seorang pejuang tingkat dewa yang kuat menandatangani kontrak untuk menjual dirinya hanya demi uang makan. Setelah meninggalkan kedai teh Changtian, Jin Wudi sangat senang hingga hampir tertawa terbahak-bahak. Bos, bagaimana aktingku? Orang tua itu sangat tertipu olehku hingga dia tercengang. Ye Changtian memelototinya dan mengulurkan tangannya. Di mana benda seperti lumpur yang tadi? Jin Wudi kemudian mengeluarkan benda itu dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bos Wat, apa-apaan ini? Mengapa benda ini memiliki aura kekuatan ilahi yang begitu kuat? Ini adalah sesuatu yang sangat langka bahkan di alam dewa. Ini disebut lumpur ilahi api merah. Tidak ada fungsi lain kecuali untuk membangun kembali tubuh. Saat dia berbicara, Ye Changtian dengan lembut mencubit sedikit lumpur ajaib itu dengan jari-jarinya dan melanjutkan. Hanya dibutuhkan sedikit saja seperti ini untuk membangun kembali tubuh baru. Jin Wudi membuka mulutnya karena terkejut dan tampak tidak percaya. Aku sudah berada di alam dewa begitu lama, bagaimana bisa aku belum pernah mendengar tentang hal ini? Ye Changtian menjelaskan kepadanya sambil tersenyum. Pertama-tama, asal-usul benda ini sangat istimewa. Benda ini hanya ada di inti mata air dewa di alam dewa dan diproduksi setiap 10.000 tahun. Selain itu, alam dewa memiliki cara yang lebih baik untuk membangun kembali tubuh. Jadi mengapa orang akan puas dengan yang terbaik kedua dan menggunakan lumpur ilahi api merah ini? Inilah mengapa benda ini tidak berguna. Namun, hal ini sangat penting bagi King Cheng sekarang. Sekarang mata seluruh alam semesta pada dasarnya tertuju pada alam Zixiao, kita harus melatih lebih banyak pejuang tingkat dewa untuk King Cheng. Bab 89 Pangeran Ketiga Negeri Ajaib Kusan. Yu Feng, makhluk yang kuat di alam dewa, sangat tertekan saat ini. Ketika anak laki-laki pirang itu berbicara tentang menjaga kedai teh Changtian selama setahun, awalnya dia berpikir bahwa itu seperti menjadi pendeta sekte, tanpa melakukan apapun kecuali melawan mereka yang datang untuk membuat masalah. Tapi siapa yang tahu bahwa menjaga kedai teh Changtian di sini sebenarnya berarti menjadi penjaga pintu di sini selama setahun.
Dia adalah dewa yang telah memasuki alam para dewa, tetapi dia diatur untuk menjaga pintu kedai teh. Siapa yang akan percaya jika dia memberitahu orang lain tentang hal? Hai, penjaga keamanan, tolong bantu aku menghentikan kursi sedan. Terima kasih. Seorang pria parubaya berpakaian rapi melemparkan langsung puluhan ribu kristal ke Yu Feng sebagai tip. Wajah Yu Feng menjadi pucat. Sebagai seseorang di alam dewa, kapan dia pernah diperlakukan seperti penjaga pintu? Tetapi dia sudah berjanji untuk menjaga kedai teh Changtian selama setahun. Jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tepat ketika sebuah suara terdengar di kedai teh Changtian. Apalagi memakan hidangan ini di tempatmu. Bahkan jika aku pergi ke Suan Hemen yang dibuka oleh kekuatan top di alam semesta, mereka tidak akan berani menagihku. Mendengar pria itu mengatakan ini, Yu Feng dengan rasa ingin tahu menjulurkan kepalanya untuk melihat. Sebagai tetua alam Phoenix kuno, dia sangat akrab dengan beberapa kekuatan di alam semesta. Memang ada restoran bernama Suan Hemen di alam semesta. Dan restoran itu sangat terkenal di alam semesta. Restoran itu didirikan oleh kekuatan yang sangat misterius dan dahsyat. Jika ada yang mengatakan bahwa dia tidak perlu membayar makanan di sana, maka orang itu pasti menyombongkan diri. Tempat macam apa itu bahkan Yu Feng harus membayar makanan di sana. Namun dilihat dari nada bicara pria itu, dia sepertinya memiliki kekuatan. Saya melihat bahwa pakaian orang-orang itu tidak selaras dengan alam Zixiao, seperti orang-orang dari kelompok etnis minoritas. Penggemar Silver Sparrow. Setengah kemeja mereka sebenarnya berasal dari negeri dongeng Gunung Sparrow. Yu Feng langsung mengenali bahwa orang-orang ini berasal dari Kusan Fairyland, sebuah dunia yang lebih dekat dengan alam Zixiao di alam semesta. Kusan Fairyland adalah negeri dongeng tingkat menengah yang tidak jauh lebih buruk dari alam Fengxian. Orang-orang di dunia itu sangat mengagumi dewa burung pipit perak yang naik ke surga di siang bolong sehingga mereka meniru dewa burung pipit perak dalam hal bahasa berpakaian dan bahkan beberapa kebiasaan. Karakteristik mereka sangat jelas dan dapat dikenali dalam sekejap. Pria terkemuka terlihat melambaikan kipas lipat di tangannya sedangkan tiga pria di sampingnya jelas-jelas adalah pengawal mereka semua gelisah. Kau benar-benar berani menggunakan burung pipit perak sebagai makanan? Aku bertanya-tanya apakah alam langit ungumu tidak ingin ada lagi. Pria itu menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara dan mulai mengutuk Ye Fei sambil menunjuk ke arahnya. Ye Fei bukanlah tipe orang yang mudah melepaskan sesuatu. Bagaimana dia bisa tahan diintimidasi oleh orang lain? Kamu pikir kamu siapa? Kamu ingin menghancurkan alam Zixiao-ku di setiap kesempatan, tetapi kamu bahkan tidak kencing dan melihat dirimu sendiri. Kamu terlihat seperti burung. Aku rasa kamu sedang mencari kematian. Pria itu membuka kipas lipatnya dan seketika ribuan bulu berwarna-warni muncul di sekelilingnya. Ye Fei tertegun sejenak. Dia tidak menyangka bahwa pria yang tampak biasa-biasa saja ini sebenarnya adalah pria yang kuat di alam demigod. Tepat ketika Ye Fei hendak jatuh ke tangan lawan saat momentum ini helaan napas tanpa daya terdengar. Aku ingin tahu pangeran dari Kusan Fairyland mana yang ada di sini mengapa mereka bertengkar hanya karena makanan. Mendengar ini, pria itu menjadi tidak senang dan mendengus dingin. Saya KIT pangeran ketiga dari Kusan Fairyland. Saya menyarankan Anda untuk tidak ikut campur urusan orang lain. Saat ini, seorang wanita tua berjubah abu-abu, bungkuk dan berjalan dengan tongkat, berjalan perlahan ke arah mereka. Jadi pangeran KI yang suka mengompol saat masih kecil. Suatu kehormatan bertemu dengan Anda. Yu Feng langsung mengungkapkan masa lalu KI. KI tidak marah, tetapi sangat ingin tahu siapa yang berada di balik jubah itu. Tepat ketika KI sedang bertanya-tanya, Ye Fei di sampingnya berteriak. Senior Yu Feng, tolong hentikan orang-orang yang makan dan minum gratis ini. Kepala Yu Feng tiba-tiba dipenuhi garis-garis hitam. Bagaimana mungkin orang ini tidak punya akal sama sekali? Aku berpakaian seperti ini di cuaca sepanas ini, bukankah itu karena aku takut orang akan mengenaliku? Tapi kamu malah langsung menyebutkan namaku kepada mereka. Yu Feng, apakah kamu dewa surgawi Yu Feng yang telah mencapai alam dewa? Benarkah itu kamu? Mengapa kamu di sini? Senior Yu Feng, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apa kamu diculik? Jika iya, kedipkan mata. KI berbicara tanpa henti seperti senapan mesin, tidak membiarkan orang lain mengatakan sepatah kata pun. Yu Feng merasa sangat tertekan, tolong biarkan aku berbicara. Kamu berbicara terlalu cepat, aku perlu menyela. KI tampak lelah dan secara bertahap memperlambat perkataannya. Yu Feng kemudian perlahan mengangkat jubahnya dan berbicara perlahan. Pangeran KI, tolong beri saya sedikit muka dan biarkan masalah ini berlalu. Sepertinya ini adalah muka yang telah dikumpulkan Yu Feng dengan banyak keberanian untuk dijual. Karena Yu Feng Tiansen yang telah berbicara. Maka secara alami tidak ada masalah. KI setuju dengan mudah. Orang-orang di dunia mereka memiliki penghormatan misterius bagi orang-orang kuat di alam dewa. Selama pihak lain adalah makhluk kuat di atas alam dewa. Bahkan jika dia membunuh kerabatnya sendiri, dia tetap akan mengaguminya seperti seorang fanboy. Yu Feng tersenyum tipis, masalahnya akhirnya terpecahkan. Namun sebelum dia bisa bahagia untuk sementara waktu, Ye Fei tidak setuju. Kamu pikir kamu bisa begitu saja melepaskan? Tidak mungkin, Anda belum membayar makanan Anda dan Anda harus membayar piring yang tumpah. Ye Fei masih menunjuk ke KI dan berkata tanpa henti. Sekarang KI juga marah. Makanan macam apa itu? Kamu mengenakan biaya miliaran untuk porsi sekecil itu? Kenapa kamu tidak merampok saja? Dan kamu menggunakan uang leluhurku untuk memasak hidangan itu? Aku belum menyelesaikan masalah denganmu. Keduanya berdebat begitu sengit hingga wajah mereka memerah dan tak satu pun dari mereka yang mau menyerah. Ini membuat Yu Feng sakit. Pangeran ketiga adalah playboy terkenal di Kusan Fairyland. Miliaran dan ratusan miliar ini hanyalah setetes air di ember di matanya. Adapun memanggang leluhurnya, itu bahkan lebih konyol lagi. Di dunia yang luas ini,
Bukan hanya alam Zixiao yang memakan burung jadi, bagaimana mungkin semua burung menjadi leluhurnya? Dia pasti bertingkah sangat tidak normal hari ini, pasti ada iblis di belakangnya. Setelah beberapa saat Yu Feng akhirnya mengerti alasan perilaku abnormal orang ini. Dia berpikir bahwa pangeran ketiga pasti tidak membawa cukup uang seperti dia dan takut kehilangan muka. Bagaimanapun, Siapa yang akan pergi keluar dan pamer dengan ratusan miliar dolar tanpa alasan selain itu? Mata uang alam Zixiao tampaknya berbeda dari mata uang negeri ajaib Kusan mereka. Jadi pangeran ketiga pasti tidak punya uang tunai. tolong berhenti sebentar. Mereka berdua menatap Yu Feng pada saat yang sama. Yu Feng berdeham dan melanjutkan. Aku ingin tahu apakah yang mulia pangeran ketiga tertarik untuk mengikutiku. Ketika Kei mendengar ini, matanya berbinar dan dia menganggukkan kepalanya terus-menerus. Merupakan suatu kehormatan besar bagi saya untuk mengikuti Yu Feng. Melihat Kei langsung setuju. Yu Feng tersenyum puas dan melanjutkan. Sekarang aku adalah penjaga kedai teh ini, yaitu penjaga pintu. Apakah kamu bersedia menjaga kedai teh ini bersamaku? Apakah kamu bersedia berhenti menjadi pangeranmu dan menjadi penjaga pintu bersamaku? Setelah mendengar ini, Kei menatap kedai teh Changtian di belakangnya dengan terkejut. Bahkan Dewa Phoenix bersedia menjadi penjaga pintunya. Seberapa kuat pemilik kedai teh ini? Mungkinkah Dewa Kuno, Dewa Pertama, atau... Kei berpikir begitu dengan bintang-bintang kecil di matanya. Tentu saja saya. Kei tidak sabar untuk setuju. Kemudian Yu Feng menatap Ye Fei dan bertanya. Manajer Ye Fei Luk Ye Fei juga seorang pria pintar. Ketika dia melihat bahwa pangeran ini sebenarnya berada di tingkat demigod, dia sudah berpikir untuk merekrut orang ini untuk menjadi penjaga keamanan di kedai teh Changtian. Yang tidak dia duga adalah Yu Feng akan bekerja sama dengannya dengan sangat baik. Karena aku adalah pengikutmu. Mari kita menjadi penjagamu bersama. Ye Fei berbicara seolah-olah dia bingung. Melihat Ye Fei setuju, pangeran ketiga Kei dengan senang hati memberikan instruksi kepada para penjaga di belakangnya. Kalian kembali ke negeri dongeng Kusan dan beritahu ayahku bahwa aku tidak akan kembali. Aku di sini untuk belajar dari... Juga,